dengan FBI-nya di Amerika. Oke, menurut keterangan dari sejumlah tim penyidik di sini dikatakan bahwa dari data-data mengenai otopsi yang digawangi juga oleh salah satu idola dokter forensik Thailand, Dr. Pontip, menyatakan bahwa sudah ada banyak data yang diverifikasi. Oke, itu kabar baik bagi aku dan juga kalian ya yang menantikan kasus ini. Banyak data yang sudah diverifikasi dan banyak data yang tidak membutuhkan proses laboratorium. Tapi ada beberapa isu yang masih membutuhkan pendalaman, misalnya luka di paha dan di area kemaluan, karena ini membutuhkan penyidikan lebih dalam dan melibatkan adalah laboratorium prosesnya. Oke, kita bahas adalah mengenai data yang sudah diverifikasi. Oke, kemarin kan kalau kita lihat Dr. Pontip beserta jajaran tim Komnas Hak Asasi Manusia di Thailand, itu kan datang ke kantor kepolisian di Nonthaburi untuk memfoto-foto dari speedboat yang dipakai Teng Monida malam hari itu. Memfoto-foto itu adalah salah satu bagian yang tidak membutuhkan proses laboratorium. Misalnya luka-luka yang identik dengan benda tajam. Kan kita tahu ya di Teng Mo itu ada luka tidak melulu yang panjang tersebut 30 cm di paha kanannya, tapi juga ada di pergelangan tangan, di kaki, di jari, terus juga di kepala, terus juga di mata, di pipi, di leher. Itu adalah bagian-bagian yang menurut aku tidak membutuhkan proses laboratorium. Bahkan kalian masih ingat keterangan dari Dr. Pontip di awal kasus ini muncul, dan dia sudah official mendapatkan undangan untuk menjadi salah satu bagian tim dari 15 dokter yang melakukan otopsi ini. Beliau mengatakan sebenarnya begini, kita itu nggak perlu melakukan benar-benar otopsi lagi, dibedah lagi itu nggak perlu. Alasannya adalah karena tubuh Teng Monida sudah diberikan formalin, yang artinya itu akan kesulitan untuk melihat tubuh awalnya, jenazah awalnya seperti apa, itu kemungkinan besar sudah berubah, dan tidak usah khawatir, ternyata kan sudah diambil foto-fotonya, yang foto-foto ini juga menjadi perdebatan di masyarakat Thailand, karena salah satu tim forensik juga yang khusus mengambil foto-foto tersebut, kalau nggak salah dari Universitas Chulalongkorn ya, atau Thammasat yang aku ingat waktu itu, mengatakan bahwa tubuh Teng Monida pada saat difoto sebelum dibersihkan dan sesudah dibersihkan, itu sangatlah jauh berbeda. Maksudnya gimana, Anjas? Jadi pada saat tubuh Teng Monida ditemukan ya, itu kan kalian sudah banyak yang melihat karena foto-fotonya tersebar di internet, itu kan sangat dramatis, sangat you know lah, you name it. Tapi keterangan dari beliau ya, merupakan tim forensik yang mengambil foto-foto itu, mengatakan pada saat dibersihkan tuh tubuhnya beda banget gitu, itu adalah efek dari kotoran dan sebagainya. Tapi menurut aku pada saat Dr. Pontip menyatakan tidak perlu dilakukan otopsi ulang lagi secara dibedah-bedah begitu, karena ada foto-foto yang sudah clear. Misalnya ada luka biru-biru yang kalau di foto-foto di internet kan ada di punggung, ada di pipi, di mata. Itu menurut aku adalah luka-luka yang walaupun dibersihkan dengan air dan bersih, itu tetap tidak hilang sih menurut aku, dan itu juga menjadi salah satu penyidikan dari tim otopsi yang kedua ini. Nah, kemudian kalau aku melihat yang berikutnya, data-data lainnya yang membutuhkan laboratorium adalah mengenai luka di paha dan juga di area kemaluan atau genital area dari Teng Monida. Di luka di paha ini adalah hal yang sangat visi, teman-teman. Ini adalah bagian yang menurut aku akan segera direvisi oleh tim otopsi kedua ini. Karena otopsi pertama kan mengatakan luka di paha itu karena baling-baling. Menurut aku, di otopsi kedua Teng Monida akan ada beberapa hal yang direvisi dan ada beberapa hal yang sifatnya ditambahkan. Which is ini adalah hal yang normal yang terjadi di banyak kasus ya, tentang meninggal seperti ini. Itu kan ada beberapa kasus yang misalnya di Subang. Di Subang itu pembunuhan ibu dan anak dilakukan juga 2 otopsi. Nah, otopsi yang kedua ada beberapa hal yang disampaikan, salah satunya adalah ada revisi waktu kematian, yang which is itu sangat fundamental dengan alibi. Dan untuk otopsi kedua ini menurut analisaku adalah akan ada beberapa hal yang direvisi, termasuk adalah luka panjang 30 cm di paha kanan Teng Monida, plus juga beberapa hal yang akan ditambahkan dari otopsi kedua. Karena suka nggak suka ya, ada banyak hal yang nggak masuk akal. Otopsi itu kan bukan proses yang bim salah bim, tetap menggunakan intelligence, kecerdasan, tapi kecerdasan juga kan tidak mungkin akan berlawanan dengan panca indera kita. Jelas-jelas ada luka yang seperti itu, kok dibilangnya adalah hal ini, itu kan hal yang memang harus ada expertise yang mengatakan itu, tapi juga nggak bisa bertentangan dengan logika berpikir manusia. Oke, luka itu adalah sudah
beberapa kali aku bahas di paha, kalian bisa cek di video-video sebelumnya, lebih detail di situ. Yang kedua adalah yang menarik adalah mengenai area kemaluan. Ini menurut aku juga yang menjadi kemungkinan besar akan terjadi revisi. Kalau di otopsi pertama dinyatakan bahwa tidak ada indikasi terjadinya harassment atau pelecehan ya. Tapi kenapa di otopsi kedua ini pun dilakukan kembali untuk penyidikan otopsi di area kemaluan Tengmonida dan lagi menunggu hasil laboratorium. Nah, jadi ada dugaan kan, kalau di otopsi pertama udah nggak ada harassment, sudah jelas clear gitu. Tapi kan bukan berarti ini valid, ya valid sih valid, tapi bukan berarti tidak akan dikritisi ataupun juga diperbaiki sama tim otopsi kedua. Kalau menurut pandanganku dan juga analisaku, mungkin gini ya teman-teman ya, kalau seandainya ada dugaan bahwa Tengmonida diperkosa, coba aja dicek dong di vaginanya, apakah ada sperma atau tidak. Menurut aku itu adalah salah satu hal yang bisa, tapi sepertinya kalaupun itu tidak ditemukan, misal tidak ada sperma di vagina dari Tengmonida ya, ternyata kan ada cara lain untuk mencari tahu apakah ada tindakan harassment ke situ atau enggak, ya misalnya dengan luka-luka di vagina Tengmonida, apakah ada luka-luka di sana, ataukah ada cairan tertentu yang mengindikasikan untuk kepelecehan, atau ada hal-hal lain yang sifatnya adalah teknis. Tapi kita sebagai masyarakat umum bisa melihat bahwa untuk melihat seseorang yang sudah meninggal mengalami pelecehan atau tidak melulu hanya identik dengan ditemukannya sperma di vagina tersebut, tapi juga ada indikasi kekerasan, ada cairan tertentu apa, atau ada tipikal-tipikal seperti apa yang membutuhkan dari seorang ekspertis. Mohon maaf ya, aku ini bukan berarti porno, tapi ini adalah lebih ke knowledge. Jadi aku berharap teman-teman bukan lagi yang berpikir ngomongin soal vagina, penis, sperma adalah kata-kata yang jorok, nggak sama sekali. Itu adalah hal yang biasa aja ya, lumrah dalam hal ilmu pengetahuan seperti ini. Oke, terus lagi dari kasus ini, aku sudah mendapatkan keterangan dari tim penyidik ya, yang gabungan dari Kota Bangkok, Nonthaburi, dan juga DSI. Total saksi itu untuk saksinya ada 118 saksi. Dan juga ada 18 saksi ahli. Saksi ahli ini juga tidak melulu dari sifatnya adalah yang otopsi ya, tapi juga saksi ahli untuk CCTV, saksi ahli untuk mengecek kecepatan dari speedboat, saksi ahli juga untuk melihat data-data yang sifatnya adalah kayak handphone, itu juga diterjunkan, tidak melulu mengenai otopsi dari dokter ya. Terus juga ada 70 kamera CCTV dengan total sekitar 200 video klip, dan menurut aku ini akan terus bertambah karena kan Kunte beserta timnya itu kan sedang mengumpulkan berbagai macam laporan-laporan dari masyarakat di Bangkok dan juga Nonthaburi di area Sungai Chao Phraya yang banyak banget punya CCTV-nya ya. Terus juga ada 3 handphone, 40 saksi yang melihat speedboat tersebut malam itu, dan juga 51 barang bukti. Itu adalah data-data yang aku dapatkan saat ini yang mereka telah dan sedang diperiksa untuk kasus dari Tengmonida sendiri. Banyak banget ya, 118 saksi, dan ini mirip sama kasus Subang ya. Kasus Subang pun sampai sekarang sudah berapa, kayaknya 100-an saksi juga kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kalau kalian tertarik mengenai kasus itu, kalian bisa cek di videoku ini, di channel YouTube-ku, video-video awal ya. Aku bahas kasus Subang tuh sejak sekitar 6 bulan atau 5 bulan yang lalu ya. Kalian bisa cek bagaimana kasusnya. Dan di kasus Subang pun kita juga sama. Makanya teman-teman kan bilang gini, Anjas, andaikan ya kejadian ini terjadi di Indonesia begitu kan ya, sudah jelas-jelas kita yakin polisi Indonesia pasti akan langsung menangkap kelima orang tersebut. Jangan salah, kasus Subang pun juga sama teman-teman. Maksudnya aku bukan berarti membela polisi Thailand atau menjelek-jelekan polisi Indonesia, sama sekali enggak. Karena ini untuk mengcounter beberapa teman-teman yang komentar, wah payah nih polisi Thailand kalah sama Indonesia. Gak juga, ini adalah prosesnya, ini masih sebulan kasus di kasus Tengmonida tuh baru sebulan lebih 2 hari ya. Tapi ada kasus juga di Indonesia, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang jenazahnya itu mayatnya ditemukan di mobil Alphard warna hitam, itu sudah lebih dari 7 bulan juga belum ada ujungnya teman-teman. Jadi please jangan pernah membandingkan hal-hal yang seperti ini, ujung-ujungnya adalah untuk menjelek-jelekan salah satunya. Karena bagi aku setiap kasus itu punya tingkat kesulitannya masing-masing dan punya challenge-nya masing-masing. So that's it yang bisa aku bahas mengenai update hasil otopsi hari ini. Di video berikutnya aku akan bahas adalah ada 2 hal. Pertama, ini adalah rekaman suara yang kalian kirimkan lewat Instagramku, suara dari tim SAR yang saat itu menerima laporan dari
dari saksi-saksi 5 orang tersebut yang katanya akan menolong Teng Monida, aku bandingkan dengan rekaman CCTV pada saat tim SAR datang ke Sungai